Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Salawat dan salam tidak pernah lupa dan bosannya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Ramadan Putra, kemudian Fani Febriantini, kemudian Khairun Anissa, dan yang terakhir Mara Mustamar akan mempresentasikan mengenai budaya sekolah, konsep dasar dan pembentukannya. Nah, baiklah, presentasi kami kali ini ialah presentasi mengenai program studi pendidikan agama Islam dalam mata kuliah budaya dan tata nilai manajerial pendidikan. Langsung saja, untuk presentasi yang pertama akan dibimbing oleh teman saya, Fani Febriantini. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillah tanpa salam. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT yang telah kami kerjakan bersama kelompok dengan judul Konsep Dasar Budaya Sekolah. Pengertiannya, konsep merupakan ide, gagasan, atau pemikiran-pemikiran yang menjadi dasar atau pembawa arti. Pada dasarnya, konsep masih berwujud abstrak atau hanya angan-angan saja. Di dalam Kamus Besar Indonesia disebutkan bahwa budaya adalah pikiran, akal budi, dan adat istiadat. Kebudayaan sendiri adalah hasil kegiatan dalam penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Ahli sosiologi mengartikan kebudayaan dengan keseluruhan kecakapan atau adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain. Jadi, kesimpulan pengertian budaya sekolah merupakan interaksi internal kelompok dan antar kelompok terikat oleh berbagai aturan, nilai, moral, dan norma sosial yang dianggap valid dalam kehidupan sehari, serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah. Selain itu, budaya sekolah diyakini merupakan aspek yang berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mara Mustamar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan melanjutkan presensi dari Pani. Yang kedua itu jenis-jenis dan karakteristik budaya sekolah. Yang pertama itu jujur, dan yang kedua itu saling percaya, dan ketiga itu kelima itu disiplin dan apresiasi, dan yang keenam itu bersih, dan yang ketujuh itu berprestasi budaya, dan yang terakhir itu memberi penghargaan dan penegur. Kemudian yang ketiga itu unsur-unsur budaya sekolah. Di sini itu ada 3 unsur, yaitu unsur pertama itu unsur yang positif, dan yang kedua itu unsur yang negatif, dan yang ketiga itu unsur yang netral. Presentasi yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mara Mustamar, yaitu tentang pembentukan budaya sekolah. Ada 3 hal yang paling penting dan perlu dikembangkan dalam menciptakan budaya sekolah yang berkualitas. Yang pertama yaitu bentuk keagamaan, yaitu dengan apa? Dengan cara kita menanamkan perilaku, tata krama sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga terbentuk kepribadian dan sikap yang baik. Contohnya seperti budaya mengucapkan salam, atau budaya membaca doa setelah atau sebelum belajar, atau juga dengan cara memperingati hari besar keagamaan. Yang kedua, budaya kerjasama, yaitu dengan cara kita menanamkan rasa kebersamaan dan rasa sosial terhadap peserta didik dan sesama melalui kegiatan seperti MOS, ekstrakurikuler, atau membuat seragam sekolah, atau juga dengan cara membuat majalah dinding secara bersama, sehingga terbentuknya
kebersamaan dan kepedulian bersama. Yang ketiga adalah budaya kepemimpinan, yaitu dengan cara kita menanamkan jiwa kepemimpinan dan keteladanan dari sejak dini kepada siswa atau peserta didik. Adapun dengan cara membentuk kegiatan seperti membentuk organisasi, sehingga ada ketua, ada sekretaris, atau ada segala macamnya, sehingga masing-masing peserta didik memiliki peranan masing-masing dan memiliki rasa tanggung jawab, yaitu jiwa kepemimpinan masing-masing. Lalu yang selanjutnya adalah peran budaya sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. Yang pertama yaitu bernilai strategis. Bernilai strategis di sini maksudnya adalah budaya sekolah memberikan peluang pada warga sekolah untuk bekerja secara efisien, tertib, dan disiplin. Budaya sekolah merupakan milik semua orang, sehingga dapat dikembangkan dan dilakukan oleh semua warga sekolah. Yang kedua, memiliki daya ungkit. Daya ungkit di sini maksudnya adalah daya gerak akan mendorong semua warga sekolah untuk berprestasi, sehingga kerja guru dan semangat siswa akan meningkat. Contohnya seperti kinerja guru akan menjadi semangat tinggi dan maksimal jika diberikan penghargaan yang sesuai dan disertai dengan imbalan yang pantas, dan juga diberikan proporsi tugas yang sesuai atau memadai. Begitupun dengan siswa akan menjadi semangat jika diberikan penghargaan yang sesuai dan diberikan fasilitas yang memadai. Lalu selanjutnya adalah berpeluang sukses. Nah, budaya yang berpeluang sukses adalah budaya yang memiliki daya ungkit, seperti yang saya jelaskan tadi, dan daya gerak yang tinggi. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa keberhasilan dan rasa mampu mengerjakan tugas. Contohnya seperti budaya gemar membaca. Jika budaya gemar membaca ini diterapkan di sekolah, maka di kalangan siswa akan mendorong mereka untuk mengetahui tentang berbagai macam persoalan yang mereka pelajari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Begitupun dengan pendidik atau guru. Mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas, dan semua ini dapat berlangsung jika disertai dengan kesadaran bahwa mutu kualitas yang akan menentukan keberhasilan seseorang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Rama Danur Putra. Padanya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Khairun Anissa. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya ialah sebagaimana kita ketahui bahwasanya budaya adalah suatu cara hidup kelompok orang yang mana di sana bercampur aduk antara agama, adat istiadat, norma, bahasa, pakaian, bangunan, dan lain sebagainya macamnya. Yang mana budaya-budaya ini atau cara hidup yang seperti ini dan dipengaruhi oleh unsur-unsur tadi itu diwariskan ke generasi selanjutnya. Nah, adapun budaya sekolah ialah interaksi internal atau antar individu dalam ruang lingkup sekolah yang mana di dalamnya terdapat norma-norma, nilai-nilai, aturan-aturan yang mengatur budaya tersebut. Nah, tentunya unsur-unsur yang tadi disepakati secara bersama-sama dan dijalankan secara bersama-sama dalam budaya sekolah. Baik, mungkin hanya itu presentasi dari kami.
kelompok 1, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sesungguhnya Allah lah yang maha benar dan kamilah yang maha salah. Sekian dari kami. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.